dilanjutkan. Wa iyyaka wa taqatal madlum, dan hindarilah olehmu wa taqatal madlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yastajibu, ialah mengabulkan. Berarti kalau fi'il mudhari itu bisa jadi akan mengabulkannya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yastajibu, ialah akan mengabulkan siapa Allah, lahu bagi madlum. Wa in kana, meskipun ada siapa madlum, kafirun, ialah seorang kafir. Hindari, awas untuk kita itu mendapatkan doanya orang yang terzalimi, meskipun muncul dari orang yang kafir. Fa'alaihi, maka ialah bagi orang kafir, kufru, adapun kafirnya, kekafirannya kafir. Iya, maka ini hati-hati ya kita ini. Ini kisahnya Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke daerah Yaman oleh Rasulullah untuk memungut pajak zakat. Maka kemudian di antara pesan dari Rasulullah, iyyakum wa da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah, meskipun muncul dari orang kafir. Kan doa itu kan banyak yang terkabulkan itu. Doanya orang kafir, doanya orang tua, doanya orang kafir, doanya orang terzalimi, doanya orang tua, doanya orang yang sedang berpuasa, itu kan dikabulkan. Doanya musafir, doanya orang yang tidak ada di hadapan kita, itu doanya apa itu? Doanya ala dhahril ghaib. Apalagi doanya orang yang dikabulkan itu bertumpuk-tumpuk. Wis musafir, orang tuanya sendiri ditolimi, poso bisa, ahli ibadah bisa. Apa tompok jungkelan mana? Di sini menariknya, kalau dalam kajian bahasa itu pakai yastajibu. Yastajibu itu kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu berarti tidak harus dikabulkan saat ini. Namanya nyala-nyalaan di orang, kayak menteri presiden Amerika sekarang itu kan iya, kok gak langsung gitu ya, kok totalan akhirat. Masuk aku doa bisa nggak? Iya. Tapi kalau kata ini, apakah itu? Iya. Kata jari ini doanya orang terdolimi kok nggak katanya doanya orang terdolimi dikabulkan. Tapi itu kan dolim luar biasa, kok masih enak-enak aja hidupnya. Dulu. Yang kedua, yang selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, iyyaka wal yamin al fajirah, hindarilah olehmu wal yamin al fajirah, akan sumpah yang jelek, sumpah jelek, sumpah tapi jelek, banyak ya. Demi Allah. Fa'innaha, karena sesungguhnya yamin al-fajiro munfiqatun lisil'ati wa mustahiqqatun lirizki wal umri. Apa maksudnya ini? Mustahiqqatun, karena sesungguhnya munfiqatun lisil'ati, barang dagangan kan ya. Wa mustahiqqatun lisil'ati wa mustahiqqatun lirizki wal umri. Apa maksudnya ini? Itu bisa memberikan apa? Mungkin yang namanya sumpah yang jelek itu sumpah dalam orang yang teguh gitu, dagang gitu. Jadi dalam upaya untuk
supaya dagangannya itu laku, akhirnya dia menggunakan sumpah yang bohong. Orang ini apa maksudnya? Munfiqatun lisil'a mustahiqatun lirizqi. Itu bukan mustahikun. Apa? Enggak ada taknya. Mushikotun. Nah, kan? Bukan mustahiqatun lirizqi. Munfiqatun apa ini? Mungkin salah cetak. Ya? Salah cetak. Makanya ini akan salah cetak. Entar lagi ada lagi. Makanya kan saya tahu nanti salah cetak. Itu merusak kedagangan dan musyifatun lirizqi apa? Bukan mustahikun ya. Mustahikun rezeki. Ya, makanya istilahnya munfiqatun lisil'ah wa mustahiqatun lirizqi. Oh, kan betul. Ini Apa itu? Merusak rezeki. Terus yang atas munfaidun. iya Menghabiskan. iya kan. Ini yang dimaksud sumpah fajirah itu sumpah yang bohong kan ya? Supaya bohong. Sumpah yang bohong tujuannya untuk melaris dagangan. Kadang kalau orang Madura haram tak tutup Nabi. Kalau Nabi tak tutup. Apalagi ditambahi sumpah-sumpah. Tak tulis ini kan billahi tak cukup. Ya. Jangan sampai ngobrol sumpah karena sumpah yang palsu itu yang jelek itu akan menghilangkan kepada barang dagangan. Menghilangkan itu tidak harus saat itu. Bisa jadi karena dengan sumpah itu payu. Besoknya tapi orang nggak percaya sudah. Besoknya sudah nggak percaya. Kalau katanya orang Madura, wong menolong tak jujur itu nyumpet detiknya nanti. Oke, saat itu payu, dapat badi banyak. Tapi sebisa. Kenapa? Karena dia menggunakan kata-kata jelek. Ada lagi modus kalau dalam fikih itu namanya apa? Namanya lupa saya. Tapi modusnya itu menawar barang bukan karena senang, tapi cumbi, paham cumbi? Mata-matai. Jumbian. Calo beda, nek cumbi lain, cumbi iki Saat itu. heeh. Nanti sing Jadi iki wis kong kali kong haji ke Samsul. Akon kok kayane. kudu nomor dulu. Iya. Oh, pergi les anu ne. Apa itu? Data lopo misalnya Samsul. Kaos 30. Oh, kok murah nih. Lah. Kayak nek numpak bis. Nah, paham nggak bijin ber? Saya itu nggak punya uang ini. Ya. Apa itu ya? Tinggal ini. Ini zaman ini. Itu jenenge cumbe. Bukan marketing misalnya. Bukan marketing, itu tipuing. Nipu. Ya tapi nek modusnya seperti itu dengan cara yang lain menawar bukan karena menarik, bukan karena tertarik, tapi karena menipu pembeli yang lain karena sudah ada kong kali kok yo itu jenenge masuk kategori itu. Mushikotun wa apa ini? Mumhikotun lagi. Iya, apa Habiskan. munfikotun itu aslinya apa? Bukan munfikotun itu kayaknya tadi. Yang mustahikun itu mushikotun. Munfikotun. Kalau munfikotun Menghabiskan. iya apa bahasanya? Kan bukan munfikot. Kalau munfikotun Bukan. kan memberikan nafkah. Tadi apa ya? Merusak. Iya. Mumhikotun. Ya Ali, wahai Ali, man amara bil ma'rufi wa nahaa 'anil munkari arghamallahu anfa'aluhi.
Wahai Ali, man barang siapa amaro yang memerintahkan dia bil ma'rufi dengan kebaikan, wa naha dan melarang dia anil munkari dari kemungkaran, arghama maka Allah akan apa arghama? Menundukkan siapa Allah anfa'atuwihi akan hidung musuhnya orang. Artinya akan meruntuhkan kekuatan musuhnya. Waman dan barang siapa sodako fi umurihi ghadaballahu li ghadabihi. Waman dan barang siapa sodako yang benar fi umurihi di dalam urusan-urusannya orang, ghadaba maka marah Allahu syallallahu li ghadabihi karena marahnya orang. Maksudnya apa? Barang siapa yang dalam kegiatan atau perbuatannya dia jujur, maka Allah akan marah sesuai dengan marahnya orang tersebut. Iya. Wa idza baka dan apabila menangis al yatimu siapa anak yatim, ihtazza maka bergetar al arsyu siapa bergoncang al arsyu apa ars. Fayuqalu maka dikatakan ya Jibril wahai Jibril wasi'in nar liman abka wa wasi'il jannata liman adhaka. Hati kalau anak yatim. Fayuqalu maka dikatakan ya Jibril wahai Jibril wasi' luaskanlah an-nar kepada neraka liman bagi orang abkahu yang membuat dia nangis. Wa wasi' dan luaskanlah al-jannata kepada surga liman bagi orang adhakahu yang membuat anak itu tertawa dan tersenyum. Makanya hati-hati kalau anak-anak yatim. Anak yatim niku kan ada batasan-batasan umur. Ano? Sampai pinten? Iya sampai balik. Wa idza balagul atfalu minkumul hulma falyasta'dinu wa yasta'dinu lil mayyit. Makanya hati-hati. Kalau dulu kan anak yatim itu berbeda. Saya masih kecil itu nek ana wong kena kerapa dikai apa? Dikai jagung enom dikokon cokok dikunyah coba aki Mas. Mati. Dan yatim itu dulu betul-betul dihormati. Gak hanya cukup dikai santunan doang. Tapi betul-betul cok satan nih yatim. Ngono nek disewu. Daplek apa itu masih rumah. Iya. Ojo aneh. Iya, kenapa? Karena mereka Kurang. nggak punya lagi. Makanya hati-hati dengan anak yatim. Kalau ada anak yatim itu menangis, harus itu bergetar, bergoncang. Nah, akhirnya Allah itu bertanya, kok goncang ini? Sopo sing nangis? Ayo buka pintu neraka itu. Makanya saya tuh di musola itu kalau ada anak nggak punya anak ya, nggak punya ibu atau orang tuanya rotok broken, nek sang lain ibu saya gereng ibu, mengiku aku mikir-mikir. Karena saya sadar kalau orang anak yatim itu ada yang kurang. Terus ya Ali ad-dinu an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Wahai Sayyidina Ali, ad-dinu adapun agama an-nasihatu ialah sebuah nasihat lillahi bagi Allah wa li rasulihi dan bagi utusannya Allah wa lil mu'minina dan bagi orang-orang yang beriman. Inti isinya dari agama itu adalah bentuk sebuah nasihat-nasihat. Nasihat tentang kebaikan, jangan marah, jangan riya, jangan sombong dan semacamnya. Makanya isi dari agama itu diantaranya adalah nasihat-nasihat bagi Allah, bagi Rasul dan bagi orang-orang iman. Nah ini lagi, ini coba ya, saya bacakan ya. Selanjutnya ini kayaknya salah cetak juga.
Ya Ali, wahai Sayyidina Ali. Iya. Sab'atun, ada 7 min ummati dari umatku fil jannati yang ada di surga. Pertama, syabun, pemuda, taibun yang bertaubat. Pertama. Yang kedua, waman dan orang tasoddaqo yang bersedekah sirron dengan rahasia. Orang sedekah enggak ngomong-ngomong. Ya, jadi tidak harus sedekah itu ditulis tanpa nama Anda. Tanpa nama itu bisa jadi tidak rahasia. Kalau sudah diumumkan mau foto-foto kan ya. Berarti saya tanpa nama 1 juta itu ayah sih. Saya ngomong. Cuma umat sih ngomong itu ya. Engkau mari ngono ketemu kanca nih ngomong sampai sekampung ketika. Yang kedua, waman yu'addi sholat duha. Yang ketiga adalah orang yang melakukan sholat duha. Yang keempat, waman dan orang kana yang ada zahabu malihi, hilangnya hartanya, ahwana ialah lebih ringan alaihi atas orang min fawati sholatin wahidatin, dari kehilangan sholat malam. Yang kedua, yang selanjutnya adalah orang yang kehilangan sepeda motor, itu tidak ada apa-apanya dibanding dia kelewatan 1 sholat. Kalau begini, insya Allah kamu. Iya nek sing lain mek kehilangan sare rokok, yo kaanu kurang. Waman dan orang kana yang ada zahabu mali, apa hilangnya hartanya itu lebih enteng, lebih ringan, tidak ada apa-apanya min fawati sholatin wahidin, daripada kehilangan tertinggal 1 sholat. Saya mau contohkan ke bawah itu yang di bandara mementingkan sholat daripada ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat. Ada lagi di dalamnya sini. Di dalamnya sini ada orang kehilangan sholat berjamaah Isya. Hanya dia keliling-keliling dari masjid, orang yang sholat Isya nggak nemu. Hanya karena nggak nemu gitu, dia punya pekarangnya itu disodakokan kepada orang semuanya, gara-gara kehilangan sholat berjamaah. Insya Allah kalau sampean itu sulit melakukan ini. Kenapa? Karena nggak punya tekan. Karena mereka duit dan Ya, itu di dalamnya ada itu kan, saya ingat itu dulu. Ya. karena itu murah. Wala tatlu aidan sholatal jamaah. Ya, yo. Ini. Ya ngomong Oh, ini nih ada cerita ya, ada cerita. Wafatat Abdullah bin Umar radhiyallahu anha sholatul isya'i fil jamaah. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu an dia ketinggalan sholat jamaah Isya. Fa shallatil lailata, maka kemudian Abdullah bin Umar ini melakukan sholat pada malam itu hatta tola al-fajr, sampai terbit matahari, jabron karena menutupi 5 fatahu min sholatil isya fil jamaah. Abdullah bin Umar pernah ketinggalan sholat berjamaah Isya. Maka untuk mengganti mulai Isya sampai subuh dia sholat terus, menutupi sholat sunnah yang tertinggal. Untuk ketinggalan tak bejo, ketinggalan sholat sunnah. Ada diganti sholat sunnah bisa, kak mandek-mandek. Iya kak mandek-mandek. Kan katanya sholat berjamaah itu kan afdalu min sholatil fardhi bi 27, lebih utama daripada sholat fardu 27 derajat. Ini tak baca kan ya? Ini Iya. ada sebuah peringatan dari dalam kitabnya halaman 13. Wala tatruk sholatal jamaah, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Majtama'a jama'atun illa fi waliyullahi ta'ala yashfa'uhu Allah ta'ala fi rifqatihi. Tidaklah seseorang itu berkumpul kecuali dalam kumpulan tersebut ada seorang walinya Allah Ta'ala yang akan memberikan syafaat nanti Allah kepadanya di dalam rombongan tersebut.
Jadi kalau kita kumpul banyak dalam kegiatan baik itu biasanya ada satu walinya. Makanya jangan suudon pada teman-temannya, bisa jadi salah satu ini ya. Fakola kemudian ada lagi, ada sebuah ceritakan rajulan a'ma ata ilan nabi fakola ya Rasulullah laisa li qaidun yaquduni ilal masjid fa hal li rukhsatun an usalliya fi baiti. Ada orang yang buta, kemudian dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak punya orang yang bisa menuntun saya berangkat sholat ke masjid. Apakah saya dapat dispensasi untuk melakukan sholat di rumah? Farakhoso lahu, kemudian Rasulullah memberikan dispensasi kepada orang yang buta tadi. Falamma walla maka tatkala berpaling orang yang buta atau buta tadi itu, da'ahu Rasulullah memanggil lagi. Faqala kemudian Rasulullah bertanya, hal tasma'un nida bis shalah? Apakah kamu mendengar panggilan salat? Qala na'am. Iya, saya mendengar panggilan salat. Fa'ajib. Qala Rasulullah menjawab, fa'ajib, maka jawablah. Artinya mungkin maksudnya ini suruh berangkat. Fa'ajib, maka jawablah. Terus lanjut. Waqad kana salafu yaqudduna fawata sholatil jama'ati musibatan. Ulama salaf itu memandang tertinggal sholat berjamaah itu sebagai sebuah musibah. Waqad waqa'a anna ba'dhum, sesungguhnya sungguh terjadi di dalam sebagian salaf, kharaja ila haidin lahu yakni hadiqatan nakhlin. Suatu ketika ada sungguh terjadi sebagian orang salaf itu ila haidin lahu, bagi dia punya kebun nakhl, kurma. Faraja'a, maka sungguh kembali dia waqad sholat nasu bi sholatil asr. Kemudian dia kembali waqad sholat nasu bi sholatil asr, sementara manusia sudah melaksanakan sholat asar. Faqala inna lillahi fatatni sholatul jamaah. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Ada seseorang punya kebun kurma. Kemudian dari kebun itu dia kembali ke rumahnya. Ternyata orang sudah melakukan sholat jamaah asar. Faqala, kemudian dia mengatakan inna lillah fatatni sholatul jamaah, aku telah tertinggal sholat berjamaah. Ushidukum alayya, ushidukum, aku menyaksikan kepada kalian anna haiti, bahwa sesungguhnya ladangku ini alal masakin, atas para fakir miskin, sodakotun, ialah merupakan sodako. Uang hadi berangkat nang sawah, balik ternyata orang sudah selesai sholat asar, nangis hadi sebagai gantinya iya, masalahnya kalau sing kedua iya itu ya. Nah ini lagi. Kemudian ada sebuah kisah Bu'an Ubaidillah bin Amr al-Qawariri, dan dari Ubaidillah bin Amr al-Qawariri rahimahullah ta'ala, lam takun tafutuni sholatun fil jama'ati, tidak pernah aku tertinggal sholat jamaah. Fanazala bi dhaifun fashaghaltu bisababihi an sholatil isya, kemudian saya didatangi seorang tamu, kemudian saya sibuk terhadap tamu tersebut sehingga saya tidak melakukan sholat isya fil masjid, di masjid. Ya, ada tamu sehingga saya tertinggal melakukan sholat jamaah di masjid. Fa kharajtu atlubul masjid li usolli fihi ma'an nas, maka aku keluar atlubu mencari al masjid al masjid li usolli fihi ma'an nas, untuk melakukan sholat beserta jamaah. Keluar saya mulai dari masjid Perumahan sampai Gajah nggak ada, sudah tutupan, nggak ada yang melakukan sholat. Faidan al masajid kulluha qad shalla ahluha wa ghuliqat, maka ternyata masjid itu semuanya sudah melakukan sholat wa ghuliqat, dan sudah dikunci. Faraja'tu ila baiti, maka kemudian aku kembali ke rumahku, wa ana hazinun, aku dalam keadaan sedih.
ala fawati sholatil jamaati, atas tertinggalnya hilangnya sholat jamaah. Fakultu, maka kemudian aku mengatakan, warada fil hadis inna sholatal jamaah tazidu ala sholatil fati sab'in wa ishrina. Kemudian aku balik ke rumah, kemudian saya ingat ada hadis yang mengatakan sholat jamaah itu tazidu ala sholatil fati, lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Fa shallaitul isya sab'an wa ishrina marratan. Maka sebagai ganti saya sholat isya sebanyak 27 kali. Tumanuntu, kemudian aku tertidur. Faro'ai tani fil manami, aku melihat aku. Faro'ai tuni fil manami ala farosin ma'akomin ala mengendarai kuda, ma'akomin beserta kaum, ala khailin yang mengendarai. Khailin itu apa? Kuda juga. Wahum, sedangkan kaum itu amami ada di depan. Jadi setelah saya itu ketinggalan sholat isya, saya sholat selama 27 kali, pengganti sholat isya itu yang hilang. Kemudian saya bermimpi saya naik kuda. Di depan saya itu ada jamaah juga naik kuda. Wa an arkudu farosi khalfaum, dan saya mecut jaran kuda saya khalfaum, di belakang kaum itu. Fala ulhikum, aku tidak bisa ngejar. Faltafattu ila wahidin minhu, aku menoleh kepada salah satu pengendara tadi. Faqala la tutib farsaka falasta tulhikuna, jangan kau capekkan kudamu, kamu tidak akan bisa nyalip saya. Faqultu walima ya akhi, karena apa ya akhi? Li'anna shallaina al-isya'a fil jama'ah wa anta shallaita wahdaka. Karena kami ini sholat isya jamaah, kamu sholat sendiri. Meskipun kamu sholat 27 kali. Itu gambarannya mimpinya gitu. Ada orang sholat berjamaah, dia sholat sendirian 27 kali. Jadi mau ngejar ini gak kena-kena. Akhirnya tanya, kamu gak mungkin, meskipun dipecut sampai nginginkan cara ini, gak mungkin bisa nyalip saya. Kenapa? Karena kami melakukan sholat berjamaah, sedangkan engkau sholat sendirian. Meskipun 27 kali sendiri. Fastaiqatu anna mahmunun hazinun, kemudian saya bangun dalam keadaan susah dan bersedih. Wa qala ba'du salaf, ini yang madani ini. Wa qala ba'du salaf ma fatat ahadan sholatul jamaati illa bi dzambin asaba. Tidaklah tertinggal kepada seseorang sholat berjamaah illa bi dzambin asabahu, karena disebab, kecuali karena sebab dosa yang menimpa kepadanya. Orang enggak melakukan sholat jamaah itu bukan karena apa? Karena dia sudah melakukan perbuatan dosa. Mana kan? Iya. Terus terakhir ini, saya ulangi lagi, tidaklah seseorang tertinggal melakukan sholat berjamaah kecuali sebab apa? Sebab dia itu melakukan dosa. Jadi kalau kita nggak melakukan sholat berjamaah, itu bukan karena apa? Karena ada dosa yang telah kita lakukan. Nah, terus selanjutnya, waqad kanu, dan sungguh ada siapa ulama, orang-orang itu yaquzuna anfusahum sab'ata ayyamin idza fatat ahadahum sholatul jamaah. Orang-orang itu ditakziahi lalabat anfusahum, kepada diri mereka, sab'ata ayamin, selama 7 hari, idza fatat ahadahum sholatul jamaah, kalau ada orang itu tertinggal sholat berjamaah 1 kali. Jadi nek hadi gak sembahyang jamaah sepisan, samsul iki takziah labat. Hak konan dhewe kasih. Iya. Iku 7 hari. 7 hari ditakziahi. Saya enggak ya. Itu yuk. Terus wakila rakaatun, dan dikatakan itu ditakziahi kalau tertinggal 1 rakaat. Konan dhewe iki. Terus sampai telat 1 rakaat. Iku 7 dino nang. Wa ya'uzuna anfusahum thalathata ayyamin idza fatatkum at-takbiratul ula ma'al imam, dan ditakziahi elalabati
selama 3 hari kalau tertinggal takbiratul ihram. Kok nang ndi ae, Zul? Kok telat nih? Buka awal, biasanya lo awal. Aku barengan ya apa? Ya ono urusan. Sesuk iki parani maneh, sampai telat. Cara mengingatkannya seperti itu. Dan ini adalah fadilah sholat berjamaah. Makanya jangan sampai kita itu meninggalkan sholat berjamaah. Terus man dama'at ainahu, dan orang dama'at yang mengalir ainahu, apa air matanya, min khasyatillahi, karena takut kepada Allah. Seorang pemuda, orang laki-laki siapapun yang air matanya itu menangis, bukan karena uangnya hilang, bukan karena dispecat dari pekerjaan, tetapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sebuah ungkapan begini, kita ini dalam melakukan perbuatan ketaatan dan kemaksiatan itu kadang-kadang tidak imbang. Contoh, kita itu sholat terlalu pede, dikira sholat kita itu pasti diterima, ya kan? Yang kedua, kita melakukan maksiat juga terlalu pede, dikira maksiatnya itu diampuni. Harusnya kan harus khawatir. Pertama, ketika kita melakukan sholat, kita khawatir apa diterima ya ibadahku. Ketika kita melakukan maksiat, kita harus yakin ini pasti dicatat kalau berjodoh itu saya. Nah, itu kadang kan sebaliknya, kalau melakukan ketaatan optimis sangat diterima, sementara kalau melakukan perbuatan dosa terlalu optimis, ya mungkin ya mesti diampuni. Waman yang terakhir, waman dan orang zahama yang apa zahama itu? Yang duduk ya. Zahama itu berebut. Zahama itu berkumpul. Zahama itu muzahama itu koyo wong ngene antrian itu bantuan. Oh, apa namanya? Berebut, berkumpul ma'al al-ulama kepada ulama di majlisihim, di dalam majelis-majelis mereka. Nah, coba ya kita hitung ya. Sedang hitung tadi kamu. Kan di sini disebutkan ya ani sab'atun min ummati fil jannah. Ada 7 golongan dari umatku yang masuk surga. Pertama, syabun taibun, pemuda yang bertobat. Yang kedua, waman tasaddaqa sirran, orang yang sedekah siri. Yang ketiga, waman yu'addi sholat duha, orang yang melakukan sholat duha. 3. Yang keempat, waman kana dhahabu malihi ahwana alaihi min fawati sholatil wahidatin. Orang yang kehilangan hartanya itu tidak apa-apa, lebih berat sholat ketinggalan sholat jamaah daripada kehilangan harta. Yang keempat, yang kelima, waman dama'at ainahu khasyat min khasyatillah. Orang yang air matanya mengalir nangis karena takut kepada Allah. Yang keenam, waman zahamal ulama fi majalisihim. Orang yang berkumpul dengan ulama di majelis-majelis mereka. Cuma 6 ini dari itu. Mana yang satu ini? Ya, makanya ini kok akeh sing salah cetak sepertinya. Banyak yang salah cetak. Ya. Jangan-jangan ini keliru ngomong itu atau ada satu yang enggak masuk. Disimpan mana? Saya sempat menemukan itu. Ada yang kurang kayaknya. Sab'atun ya ani sabatun min ummati ya ani tak telok dengan ali sab'atun. Saya hitung tadi kok 6, yang satu mana? Ya, ini saya coba cari, terpaksa wis golek nangan. Tadi sama dia tidak badar, yang satu tidak badar. Ada ya macam. sab'atun ini. Kalau di Google bisa paksa. Sab'atun min ummati yadkhuluna jannah. 7 golongan dari umatku akan masuk surga. Pertama, asyabut ta'i, pemuda yang bertobat. Yang kedua, al-mutasaddiqu sirran, orang yang sedekah rahasia. Yang ketiga, man yusalli duha, orang yang melakukan salat duha.
Yang keempat, man la yudhi'u sholatal jamaah, orang yang tidak menyia-nyiakan sholat jamaah. Yang kelima, al-baqi khasyatillah, orang yang menangis karena takut kepada Allah. Yang keenam, al-mujtami'una dzikrallahi, orang yang berkumpul ala dzikrillah, atas zikir kepada Allah. Wa man yuwadhibu ala sholatid duhri wal asri, dan orang yang selalu melakukan sholat zuhur dan asar. Enggak sama tadi. Enggak bisa. Enggak. Memang udah dulu kok merah. Iya. Ini kurang satu. Saya pernah menemukan itu, yang satu itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan haram. Katanya begitu. Iya, ini 7 tapi isinya 6. Jadi 7 ini, ya meskipun isinya 6 itu dihafalkan. Yang pertama adalah pemuda yang bertaubat. Ada ungkapan ini entah hadis atau maqalah. Aku takjub, heran kepada orang yang taubat, yang taat, yang yang ketakwaannya itu bagus. Tapi aku lebih takjub lagi kalau yang bertakwa itu masih anak muda. Darah muda itu biasanya sih oleh si seneng foya-foya. Kita masih muda. Yang muda. Muda lagi. Saya itu kagum kalau melihat orang yang yang takwa bertaubat, tapi lebih kagum lagi kalau yang taubat itu heran. Sebaliknya saya itu heran melihat orang itu yang ahli maksiat. Lebih heran lagi, sudah bau tanah maksiat gitu. Iya. Kalau taubat itu orang tua kan wis biasa. Makanya masjid itu kan isinya kan 50 tahun ke atas kan, yang banyak masjid itu lengko sepoi. Kalau orang pemuda pateng di masjid itu takjub. Terus yang kedua, orang yang bersedekah siri. Orang yang sedekah siri itu bersedekah tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Dan yang selanjutnya orang yang melakukan sholat duha. Sholat duha ini kadang dianggap sholat ekonomi ya. Yang selanjutnya berat ketinggalan sholat berjamaah. Lebih baik ketinggalan uang daripada hilang sholat berjamaah. Yang selanjutnya orang yang menangis karena takut kepada Allah, dan orang yang selalu berkumpul dengan ulama. Yang selanjutnya, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, man arsyadal a'ma, barang siapa yang memberi petunjuk kepada orang yang buta, biyadihil yusra, dengan tangan kirinya, ja'a, maka datang siapa a'ma biyaminihi, dengan tangan, ja'a yaminumu, apa ja'a, datang yaminumu, apa tangan kanannya orang yang buta itu, biyaminika, di tangan kanan. Orang yang menuntun orang buta dengan tangan kirinya, maka kelak tangan kanan orang yang buta itu akan menuntun dia. Buta ini kan buta itu mungkin begini. Ini bisa diartikan buta secara fisik. Apa mana buta secara rohani? Orang uang kan ngerti apa pun buat tuntun dicak ngaji, ngerti ngelakuin itu tambah hebat itu. Tapi ini sekarang masih buta. Kan buta hati jarang, buta mata jarang. Ini caranya rumah yang buta mata hatinya itu, insya Allah kasih grace. Kalau orang lagi dicap. Ini belum ngaji lagi ya. Nek ngaji ini Padang Sama aja. sama ini kadang Padang. Nah, saya ini kan heran. Saya berangkat kerja ya. Ibu sekarang itu, biasanya ibu kedua. Padahal setengah 6 sudah antri. Karena ini ternyata termakan isu efek perang itu, Selat Hormuz katanya mau ditutup.
katanya Panik buying. Iya. Mereka itu sebenarnya bukan, mereka itu apa? Nimbun itu kadang buat apa? Bukan untuk menjual dengan harga edan kan? Dulu ketika pertama apa jenenge komited itu dulu. Panik buying. Iya. Itu wis dari kantor saya itu bensinnya jalan di dulu 15.000. Ini kan berarti apa? Mereka mental membantunya kan wis hilang gara-gara kena isu seperti ini. Padahal katanya kan begini, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu kan seperti anggota tubuh. Ketika kaki ini panas, mulut juga ikut merasakan. Jadi ngono iki enggak. Sikile loro, cangkeme malah ngilang-ilangno. Ya Ali wahai Ali, idza kana al-insanu fi sakaratil maut fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din. Wahai Sayyidina wahai Ali, idza kana al-insanu fi sakaratil maut, ketika manusia itu dalam keadaan sakaratul maut, fa inna mafasilahu, kan maka sesungguhnya persendiannya, persendian ini kan ini kan persendiannya. Tusallimu itu mengucapkan salam ala ba'din atas sebagian. Takulu mengatakan apa mafasil, assalamu alaika. Adapun kesejahteraan itu mudah-mudahan tetap kepadamu. Fa inni, karena sesungguhnya aku mutu, aku mati aku. Wa qada, dan demikian juga asy'aratul baydha, apa rambut-rambutnya sudah memutih. Ala sya'ratil saudai, atas rambut-rambut yang berwarna hitam. Ketika kita itu sakaratul maut, maka seluruh persendian tubuh kita itu mengucapkan salam kepada yang lain. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kesejahteraan tetap kepadamu. Rambut yang putih itu juga akan mengucapkan salam kepada rambut yang hitam. Ya Ali wahai Ali, ikhfat wasiyati, jagalah wasiatku, jaga dan hafalkan ya. Kama hafidtuha ala Jibril, sebagaimana aku menghafal ala Jibril, an Jibril, dari Jibril, an Rabbi, dari Tuhanku, taqaddasat yang maha suci asma'uhu, apa nama-namanya Rabbi, Tuhan, wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada Tuhan selain Rabbi. Wahai Ali, pada akhirnya pesan-pesanku ini kamu hafalkan dan kamu jaga sebagaimana aku jaga, dan aku dari Allah dan dari Jibril dan dari Allah dari Tuhan. Di antara wasiat yang saya ingat itu, saya meskipun nggak ngikuti ngaji ya setiap malam, tapi saya pernah baca ini. Di antara wasiat yang saya ingat itu ini, ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani madama ala taharatin wa lam yahdud ilaih. Bukan, sesungguhnya malaikat itu beristighfar kepada orang yang punya wudu Ya, selama dia tidak kering. Kan enak ibadah ini, ayo sampean enggak usah istighfar, itu diistighfari oleh malaikat. Kalau kita punya wudu. Suatu ketika Rasulullah itu tanya kepada sahabat Bilal, Bilal, apa yang menyebabkan engkau lebih masuk surga terlebih dahulu daripada aku? Kenapa? Karena aku masuk surga, aku melihat suara sandal atau terompahnya kamu. Berarti kamu itu sudah masuk surga dulu daripada aku. Akhirnya Bilal menjawab, saya masuk surga dulu itu karena dua hal. Ini sebenarnya sepele. Pertama, setiap saya batal wudhu, saya berwudhu. Yang kedua adalah setiap saya wudhu, saya sholat 2 rakaat li syukril wudhu. Goro-goro itu istiqomah, itu masuk surga dulu. Jadi masih hidup. Orangnya masih hidup, suara sandalnya sudah ada di surga. Gitu.
semuanya bisa ini Salah satu dua hari. besar. Salah satu hari. Enggak sedih gue suka. Nah, jadi saya ingin cerita fadilahnya orang punya wudhu itu saya ingin. Pertama itu ya, jadi beristighfar. Yang kedua di dalam kitab Bidayatul Hidayah kalau nggak keliru, di dalam sebuah hadis qudsi itu Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, in tusibka musibatun wa anta fi ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsaka. Wahai Musa, kalau kamu terkena musibah, sepedamu hilang, kecelakaan, apapun musibah yang kamu timpa, wa anta fi ghairi wudu'in, kamu enggak punya wudu, fala talumanna illa nafsaka, maka jangan kamu mencaci kecuali kamu sendiri. Kalau kamu kena musibah, dilihat aku ketika dapat musibah punya wudu apa enggak? Oh enggak, harusnya nyalai selain. Itu salah kamu sendiri. Lek langsung nyebut utuh, enggak bertemu. Untuk urusan ketemu Ketemu ini enggak. Musibahnya itu apa sih? Nek terpaksa kena musibah mungkin kalau dikena musibah dia dalam keadaan wudu itu mungkin kalau nggak punya wudu musibahnya lebih besar mungkin gitu. Tapi itu bisa jadi tameng gitu. Ya itu sudah dijaga oleh malaikat. Fadilah yang kedua, yang ketiga orang punya wudu itu saya dulu diceritai oleh Ustaz Wahidnya. Wong wudu itu jasadnya manusia tapi ruhnya malaikat. Cari ini apa? Ternyata kalimat itu ada di kitab kalau nggak keliru Risalatul Muawaddah. Jadi orang yang punya wudu itu jasadnya itu manusia, tapi ruhnya itu malaikat. Apa lagi ya? Sudah itu. Ya. Makanya ya saya rotok sering amalkan itu. Makanya saya berangkat kerja itu gak salaman nunggu. Saya amin. Saya punya wudu. Gitu. Nek kon kan sayang ya Cipika-cipiki. Enggak puas. Nah saya itu iya terbiasa kalau perjalanan nggak punya wudu bisa. Kok dia ya? Karena hadis itu. Kalau punya wudu itu rasa-rasanya Meskipun ada ambekan aman aja. untuk ikut rasanya itu dimarahi sama kiai. Saya ini baru banyak pondok ya. Kalau santri ngomong lagi ya. Kula mungkin ini kula jarang ngaji pondok ya. Mungkin karena baru kena pondok ngirim-ngirim kayu ilegal. Tapi itu beli itu yang manfaat baru itu. Nah, jadi ya yang sering di perjalanan apa menurut saya ini keselamatan itu penting. Pemane sopir-sopir cumi tantel lagi bagi lorong. Yo hilang malaikatnya itu. Kalau malaikat itu. Melayu malaikat. Oh, Melayu malaikat. ya iya lah. Hah? Sopir aku nyampe masuk itu jalan lompat. Udah iki wis panggonan-panggonan banyak pom bensin ono nang masjid yo. Tapi yang masjid di sholat 2 rakaat. Sinduyu panel. Yo Harus panel. Nah, jadi pengetahuan saya itu fadilahnya itu ceritanya Sayyidina Bilal itu ya. Yang kedua menjadi pakar namanya. Yang ketiga diistighfari malaikat. Kan enak kalau sama itu istighfar. Yang keempat ya menjadi kemuliaan kepada manusia. Jasadnya manusia, ruhnya itu malaikat. Saya kira itu ya. Oke, Mudah-mudahan ngaji ini. nambah guru. Oke, monggo bertanya. Kapan hari Mas Farhan menceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah diajari doa oleh malaikat Jibril. Apa doa itu dari Allah? Diwakili kepada Jibril, apa itu doa dari malaikat Jibril sendiri? Katakan ciptaannya apa malaikat Jibril sendiri? Kan dijawab barusan itu.
Yang terakhir. Apa? Wasiatnya kan dari malaikat Jibril dari semua. Oh iya. Wasiat ini yang terakhir diberikan wasiatnya Sayyidina Nabi Muhammad ke Sayyidina Ali. Lurus saja. Ya, itu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu dari Allah. Terakhir baru saya. Itu yang terakhir. Ya Ali ifat wasiyati kama hafidtuha an Jibril an Rabbin. Ada satu. Iya baru saya. Wahai Ali, hafalkan Jadi wasiat wasiat-wasiat yang dibaca ini adalah wasiatnya Nabi Muhammad ke Sayyidina Ali. Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Ada tambahannya. Sudah. Langsung doa aja. Hah? Wah, sudah ada acara inti namanya. Kenan kemana? Kenan buat Bahaya doa ini. Raja. Amin amin. Amin amin amin. Kita selipkan doa untuk saudara-saudara kita yang saat ini itu didolimi oleh Zionis itu. Mudah-mudahan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jabar, Kohar. Jabar ya Kohar. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan untuk cinta kepada ilmu, dan mudah-mudahan ngaji ini menjadi pembuka mudahnya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah toriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu toriqon ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudah jalan dia untuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa tuqina wal muslimin wa qina wa iyyakum syarra masa'ib al-din. Allahumma a'izz al-islam wa muslim wal muslimin wa ahlik al-kafata wa kafarat al-musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min syururil wahai. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا بأسرار الفاتحة.